NIM 404210003. Saya berasal dari Universitas Peradaban, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia. Oke, di sini saya akan mempresentasikan ilmu tentang bahasa Indonesia, yaitu kata baku bahasa Indonesia. Yang pertama yaitu penggunaan huruf. Ya, penggunaan huruf yang pertama itu ada kapital dan huruf non kapitalnya, dari mulai A, B, C sampai Z ya. Untuk yang kapitalnya ditulis seperti ini, A, dan untuk yang kecilnya A, dibaca juga sama, A, B. Untuk kapitalnya seperti ini, untuk kecilnya seperti ini, dibacanya B, rangkap ya. Untuk selanjutnya yaitu materi vokal. Huruf vokal itu terdiri dari A, I, U, E, O. Kalian sudah tahu dari sejak kecil kalian pernah membaca atau mendengarnya dari guru-guru kalian. Huruf vokal A, I, U, E, O. Untuk penggunaan E itu ada dua, bisa dibacakan untuk E dan E. Contohnya selaras, mohon maaf, selaras ya. Selaras dan keras itu beda. Selaras, keras. Ini dibaca E, ini baca E. Keras, selaras. Jadi ada aturannya dalam mengucapkannya. Untuk selanjutnya itu huruf konsonan. Huruf konsonan itu di luar huruf vokal ya, dari A, B sampai Z ya. Selanjutnya huruf konsonan itu memiliki sebuah contoh, misalnya bagus. Oke, huruf konsonannya ada di sini di awal kalimat ya. Next. Selanjutnya materi vokal konsonan yaitu gabungan huruf vokal. Gabungan huruf vokal itu terdiri dari dua, monoftom dan diftom. Monoftom itu masih baru ya, di tahun pelajaran ini di EYD 5 itu baru ada monoftom. Dulu cuman huruf vokal, gabungan vokal itu ada diftom saja. Sekarang baru ya, monoftom dan diftom. Monoftom itu cuma satu, yaitu gabungan huruf E dan U ya. Biasanya dijumpai di bahasa Sunda. Nah, itu untuk monoftom. Selanjutnya untuk diftom itu ada AI ya, AI, AU, EI dan OI. Contohnya sebentar saya bukan. AU, EI dan OI. EI dan OI. Ini huruf diftom yang sejak dulu itu masih ada sejak kalian diajarkan di bahasa Indonesia. Contohnya pandai ya, di diftom AI, pandai. Nah, di akhir kalimat ada sebuah kata diftom yaitu AI. Paham ya? Selanjutnya, setelah kalian mengetahui
diftong dan monotong, itu ada materi lagi gabungan huruf konsonan. Huruf gabungan konsonan, setelah huruf gabungan vokal itu ada gabungan huruf konsonan. Gabungan huruf konsonan terdiri dari KH, NG, NY dan SY. Contoh kalimatnya saya tuliskan dulu untuk hurufnya ya. KH, contohnya di dalam kalimat kata khusus. Di dalam kata khusus ada gabungan huruf konsonan K dan H. Ya. Selanjutnya yaitu NG. NG. Contohnya sayang. Di akhir kalimat ada huruf gabungan huruf konsonan N dan G. Oke. Selanjutnya selain gabungan ada lagi materi yang kalian ketahui di ejaan baru Indonesia yaitu huruf kapital. Ya, penggunaan huruf kapital itu sangat banyak sekali ya. Huruf kapital. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama awal kalimat. Di awal kalimat itu kalian menggunakan huruf kapital. Contohnya apa kamu tahu? Nah, untuk huruf awalnya itu menggunakan huruf kapital ya. Karena digunakan di awal kalimat huruf kapitalnya. Selanjutnya huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama unsur nama orang, termasuk julukan. Contohnya nama saya A, D, bisa huruf kecil, terus dilanjut lagi Nur. Oke. Kata pertamanya di unsur nama atau julukan itu menggunakan kapital. Dan setelah unsur nama keduanya sama menggunakan kapital. Bisa dipahami? Ya. Untuk pertama dan keduanya menggunakan huruf kapital. Selanjutnya huruf miring. Huruf miring digunakan untuk menulis judul buku, judul film, atau lain sebagainya. Judul lakon. Contoh kita judul buku. Buku misalkan buku Pujangga Baru. Huruf kapital ditunjukkan pada judul buku. Ini nama judul bukunya. Jadi tidak digunakan huruf kecil ya atau non kapital, tapi menggunakan kapital. Selanjutnya huruf miring digunakan untuk melukiskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing ya. Contohnya ketika bahasa yang tidak termasuk di dalam TBBI Tata Baku Bahasa Indonesia itu di garis miring. Contohnya New Era Digital. New Era Digital. Oke, dikatakan New Era Digital itu di garis miring ya. Kalian menggunakan font miring kalau misal di Word. Selanjutnya huruf tebal. Huruf tebal digunakan untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Contohnya di kata Ramadan. Ramadan. Oke. Ini sudah miring, terus ditegaskan lagi di bagian DH, karena di DH itu nggak ada di ejaan bahasa Indonesia. Selanjutnya huruf vokal, huruf tebal
Selanjutnya huruf tebal yang berada di kata yang mirip tadi itu harus ditebalkan ya sebagai penegasnya. Next, huruf tebal digunakan untuk menegaskan bagian karangan seperti bab atau subbab. Kalian pernah menjumpai sebuah makalah atau judul awal buku, setelah lembaran cover itu ada babnya. Contoh pada makalah bab 1. Bab 1 pendahuluan ya, pendahuluan. Jadi menggunakan kapital semuanya dan lebih ditebalkan ya. Kita membahas tentang tebal. Bab 1 itu penggunaan hurufnya harus tebal. Selanjutnya kata dasar atau dalam materi penulisan kata. Di sini ada yang pertama itu ada kata dasar. Kata dasar ditulis secara mandiri, berdiri sendiri ya. Contohnya kata rumah, kantor, atau kampus, nama kampus, universitas, kantor, kantor. Ya, ini adalah huruf yang berdiri sendiri. Selanjutnya kata turunan. Kata turunan, kata yang mendapatkan imbuhan lawan, sisipan, awalan atau sisipan, akhiran serta gabungan awalan dan akhiran ditulis serangkai dengan imbuhannya. Contohnya berjalan. Kata imbuhannya yaitu berjalan. Dengan kata dasar jalan dan imbuhannya yaitu ber. Selanjutnya itu kata yang mendapatkan bentuk terikat ditulis serangkai jika mengacu pada konsep keilmuan tertentu. Contohnya konsep keilmuan seperti apa ya? Apakah tahu? Ya, saya kasih tahu nih. Loka karya, sebuah karya ilmuwan ya. Loka karya. Penulisan loka karya itu tidak dipisah namun digabung. Loka karya bukan loka dan karya. Selanjutnya bentuk terikat, maha dan kata dasar kata berimbuhan yang mengacu pada nama atau sifat Tuhan ditulis terpisah dengan huruf awal kapital sebagai pengkhususannya. Contohnya yang Maha Esa. Cara penulisannya yaitu Y besar, yang Maha, M-nya besar, Esa, N-nya besar sebagai kata yang menunjukkan ketuhanan. Selanjutnya bentuk ulang. Bentuk ulang ditulis dengan menggunakan tanda hubung min di antara unsur-unsurnya. Contohnya anak-anak itu harus dipisah. Anak, strip, anak. Strip atau min ya, itu penggunaannya di tengah. Bukan anak-anak, tapi menggunakan tanda strip ini. Selanjutnya bentuk ulang gabungan kata dituliskan dengan mengulang unsur pertama. Ya, ingat ya, dengan mengulang unsur pertama. Contohnya pesawat, sangatlah banyak. Jadi untuk yang diulang itu kata pesawatnya, bukan kata sangat atau banyaknya. Ya, pesawat-pesawat sangatlah banyak, bukan pesawat banyak-banyak atau besar-besar. Banyak. Ya.
Selanjutnya gabungan kata. Gabungan kata ini yang pertama yaitu unsur gabungan kata termasuk istilah khusus ditulis terpisah. Ya, ingat unsur gabungan kata termasuk istilah khusus itu ditulis terpisah. Contohnya duta besar. Duta besar. Oke. Mohon maaf kalau misalnya nggak kelihatan ya. Kata duta besar itu harus terpisah. Duta spasi besar. Selanjutnya gabungan kata yang mendapatkan awalan dan akhiran sekaligus ditulis serangkai. Contohnya dilipat gandakan. Ketika kata tersebut, kata lipat dan ganda, ketika memiliki sebuah awalan dan akhiran itu akan digabung. Dilipat gandakan, nggak ada spasinya. Dilipat spasi gandakan, tapi digabung ya. Dilipat gandakan karena memiliki awalan dan akhiran di dan kan, dilipat gandakan. Selanjutnya yaitu gabungan kata yang hanya mendapatkan awalan atau akhiran. Ya, kata yang mendapatkan awalan atau akhiran saja ditulis terpisah. Misalnya kata seperti tadi dilipat ganda. Kalau misal hanya memiliki imbuhan di awal itu terpisah gandanya, dilipat spasi ganda. Ya, bukan dilipat ganda tidak spasi, tapi di spasi. Atau memiliki akhiran ya. Lipat spasi gandakan harus terpisah. Selanjutnya pemenggalan kata. Yang pertama, pemenggalan kata pada kata dasar dilakukan sebagai berikut. Jika di tengah kata huruf vokal yang berurutan, pemenggalannya dilakukan antara kedua huruf vokal tersebut. Misalnya kata buah. Dalam kata ini memiliki 4 huruf B, U, A, H, dan di tengahnya memiliki huruf vokal U sama A. B, U, A, H itu di penggal ya. B, Bu, strip, A, H. Oke. Selanjutnya monoftong yaitu E dan U tidak dipenggal. Contohnya yang tadi kan diftong ya, sekarang monoftong. Monoftong itu masih tahu nggak katanya apa? E dan U. Ya. E dan U. Contohnya di Cilencing atau sebuah nama geografi Cilencing atau kata sifat ya. Di kata E dan U di diftong itu monoftong itu tidak dipenggal seperti kayak tadi kata buah BU AH. Kalau vokal diftong itu dipenggal ya. Monoftong. Selanjutnya materi diftong. Tadi di atas monoftong, di atas lagi vokal ya, mohon maaf. Selanjutnya kata diftong AI, AU, EI dan OI tidak dipenggal. Kata dari diftong itu tidak dipenggal. Contohnya kata pandai. Itu misal katanya kata pandai tadi PANDAI. Oke. Kata pandai itu dipotong di huruf pengucapannya pandai dan ini huruf diftongnya yaitu AI. Selanjutnya kata depan. Kata depan seperti ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalnya di mana dia sekarang. Untuk penggunaan kata di itu tidak digabung namun terpisah.
karena menunjukkan sebuah kata sifat ya. Di mana sekarang? Dia di mana sekarang? Tidak digabung kata di dan mananya. Di mana dia sekarang. Selanjutnya kata ke. Kata ke juga tidak digabung. Contohnya dia ikut terjun ke lapangan. Nah, kata ke dan lapangan itu tidak digabung ke lapangan tapi ke lapangan. Selanjutnya partikel. Oke, partikel itu ada partikel lah, partikel kah, dan partikel tak. Ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Ya, ingat-ingat kata yang mendahulunya. Misalnya, bacalah. Baca itu kata bakunya, lah itu kata imbuhannya. Itu tidak dipisah, namun digabung. Bacalah. Paham sampai sini? Selanjutnya partikel pun ditulis terpisah kata yang mendahulunya. Contohnya apapun. Kata apa dan pun itu dipisah. Oke. Selanjutnya yaitu singkatan. Kalian nggak asing lagi dengan singkatan ya. Kata singkatan dapat berupa nama gelar, nama orang, sapaan, atau sebuah pangkatan ya. Contohnya haji. Di Indonesia itu haji itu sebagai pangkat ya. Biasanya H titik Maimunah. Mohon maaf, H titik AD. Itu H-nya itu memiliki arti sebuah haji ya. Haji AD. Sebenarnya dari Indonesia itu nggak harus sebagai gelar. Oke. Selanjutnya singkatan termasuk akronim yang terdiri atas huruf awal. Setiap kata ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Ya. Kata kapital itu tidak digunakan kata titiknya, nggak ada titiknya. Contohnya KTP. Kalian pernah menulis kata KTP itu nggak ada titiknya, langsung KTP. Kartu tanda penduduk. Selanjutnya yaitu singkatan yang terdiri atas lebih dari 2 huruf yang lazim digunakan dalam dokumen atau surat menyurat, diikuti dengan tanda titik. Misalnya kita sering melihat atau membuat ya di bagian makalah ketika ada sebuah nama yang lebih dari penulis tersebut, maka kita akan menulisnya DKK. Contoh Darwin DKK. DKK itu maksudnya daun tangkap dan kawan-kawan. Dan misalkan kita menyebutkan sebuah faktor, sebuah unsur yang lebih dari satu atau sebuah macam-macam, itu dialihkan menggunakan singkatan DLL yang artinya dan lain-lain. Selanjutnya kata ganti ku, kau, ku, mu, dan nya. Yang pertama, kata ganti ku dan kau ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya, sedangkan ku, mu, dan nya ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya. Contohnya kata rumah itu telah ku jual. Kata ku dalam kata aku jual itu digabung, ku jual, bukan rumah itu telah ku spasi jual, tapi digabung. Selanjutnya kata kau. Contohnya itu buku itu telah kau baca. Sama ya, tidak dipisah, partikelnya digabung. Kau dan baca. Buku itu telah kau baca. Selanjutnya kataku, yaitu bukuku. Itu buku dan ku itu tidak dipisah, namun digabung serangkai, bukuku. Selanjutnya katanya. Contohnya pada rumahnya
rumah dennya itu tidak dipisah, melainkan digabung rumahnya. Oke. Selanjutnya yang kedua itu kata ganti kau yang bukan bentuk terikat ditulis terpisah dengan kata yang lain. Misalnya, aku ingin kau bersungguh-sungguh dengan apa yang ku katakan. Nah, kata kata kau itu dipisah. Aku ingin kau bersungguh-sungguh. Nah, kata kau tidak menggabung dengan kata ingin atau kata bersungguh-sungguh. Jadi terpisah. Contohnya seperti aku ingin kau bersungguh-sungguh, atau kau masih muda bu, kau masih muda mas. Ya. Selanjutnya kata sandang, si dan sang. Kata sandang, si dan sang. Kata si dan sang ditulis terpisah. Ingat ya, ditulis terpisah. Kata tersebut itu harus terpisah dari kata yang mengikutinya. Kata yang terpisah, kata yang mengikutinya. Misalnya surat itu dikembangkan pada si pengirim. Mohon maaf, surat itu dikembalikan atau dikirimkan kepada si penjual. Kata si itu dipisah. Ya, kata si dan sang. Si, contoh misal si adik. Nah, si pencipta karya, si itu dipisah. Selanjutnya kata sang. Contoh kata sang suami atau sang istri, sang bapak sekolah, itu sangnya dipisah. Selanjutnya kata sang ditulis dengan huruf awal huruf awal kapital jika merupakan unsur nama Tuhan, seperti sang pencipta, yaitu yang maha kuasa. Kata sang dan pencipta itu harus dipisah ya. Masih ingat kata si dan sang itu dipisah. Selanjutnya penggunaan tanda baca. Tanda yang pertama itu tanda titik. Tanda titik digunakan pada akhir kalimat pernyataan. Misalnya, mereka duduk di sana atau saya berdiri di sini. Kata terakhirnya itu dikasih tanda titik. Selanjutnya kedua itu tanda titik digunakan untuk mengakhiri pernyataan lengkap yang diikuti perincian berupa kalimat baru, paragraf baru, atau sub baru. Contohnya latar belakang titik. Biasanya ada nomor 1 titik latar belakang. Kalian gunakan titik dulu. Terus tanda koma. Sudah tidak asing lagi ya dengan tanda titik, 2, titik 1 atau titik koma. Kalian pasti pernah menjumpai di keyboard atau di bacaan yang kalian baca di buku-buku. Oke. Yang pertama tanda koma. Tanda koma digunakan di antara unsur dalam perincian berupa kata, frasa atau bilangan. Misalnya, telepon seluler, komputer, atau internet bukan barang mewah lagi. Jadi menyebutkan beberapa partikel ya, harus dikasih koma. Telepon seluler, komputer, kursi, papan tulis, yang menyebutkan lebih. Selanjutnya yaitu tanda koma digunakan sebelum kata penghubung seperti tetapi, melainkan, dan sedangkan. Dalam kalimat majemuk pertentangan, misalnya saya ingin membeli kamera, tetapi. Nah,
di sini ada kata tetapi ya, seperti tadi. Kata koma digunakan sebelum kata penghubung. Saya ingin membeli kamera, tetapi uang saya tidak cukup. Saya ingin membeli rumah, tetapi uang saya masih untuk keperluan lain. Selanjutnya tanda koma digunakan untuk memisahkan, ya, tanda koma untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimat. Contohnya, kalau diundang, koma, saya akan datang. Mendahului kalimat, ya. Kalau diundang, koma, saya akan datang. Selanjutnya, contohnya kata kalimat, karena baik hati, koma, dia mempunyai banyak teman. Oke, komanya ada di karena baik hati, koma. Paham ya? Selanjutnya titik koma. Di atasnya titik, di bawahnya koma. Biasanya kan ada titik-titik ya. Tuh nanti. Oke, ini titik dan koma. Penggunaan titik koma dapat digunakan sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat serta di dalam kalimat majemuk. Misalnya, hari sudah malam, titik koma, anak-anak masih membaca buku. Itu ditunjukkan untuk melanjutkan ya, titik dan koma. Selanjutnya tanda titik dua. Tidak asing lagi untuk tanda titik dua itu sudah banyak sekali penggunaannya. Ya, tanda titik dua digunakan pada akhir suatu pernyataan. Contohnya ketika memisahkan. Misalnya mereka memerlukan perabotan rumah. Titik dua, meja, ruang tamu, terus dapur atau perabotan lainnya. Ya. Itu untuk menyertakan seperti ya, titik dua itu seperti kursi, papan tulis, jadi digunakan titik dua. Selanjutnya yaitu titik dua digunakan sesudah kata atau frasa. Digunakan sesudah kata atau frasa yang memerlukan pemberian ya. Oke, contohnya ketua titik dua Ahmad Ainul Yakin. Atau kita sering mengetik atau menulis di bagian awal kita untuk memulai tugas, biasanya nama titik dua Ainul Hakim, NIM titik dua 40421003 ya, seperti itu. Terus lanjut yaitu tanda hubung. Tanda hubung itu menggunakan min kecil ya, pendek, cuman satu garis saja biasanya, tidak panjang min di tengah, bukan di bawah. Kalau bawah itu underscore, dan min ada yang panjang juga, tapi yang kali ini min yang pendek dulu. Misalnya ya, di samping cara lama diterapkan juga cara baru. Jadi tanda hubung ini digunakan untuk menandai bagian kata yang terpenggal oleh pengganti baris. Ya, diingat-ingat. Kata yang terpenggal oleh pengganti baris. Contoh misalkan ketika kita sudah menulis full, terus di sini ada kata menggunakan tapi masih meng, tapi nggak pas nih. Nah, kita dilanjutkan ke bawahnya, strip gunakan. Itu yang dimaksud. Yang pertama, tanda hubung digunakan untuk memisah atau melanjutkan. Yang kedua yaitu tanda hubung digunakan untuk menyambung unsur bentuk ulang. Ingat ya, untuk menyambung bentuk ulang seperti anak-anak, berulang-ulang, terus meja-meja, kain-kain, dan masih banyak lagi.
Ya, anak-anak itu penggunaan stripnya atau minnya, mohon maaf, minnya itu di tengah, anak, min, anak, ya, anak-anak digunakan di bagian pertengahan. Selanjutnya tanda hubung digunakan untuk menyambung tanggal, bulan, dan tahun. Ya, contohnya tanggal, bulan, tahun. Saya lahir tahun, mohon maaf, saya lahir hari Jumat tanggal 8 min atau strip November strip 2015. Selanjutnya yaitu tanda pemisah, ya. Yang tadi tanda min itu sedikit, ya, nggak terlalu panjang. Kalau yang pisah ini panjang, agak panjang barisannya, garisnya, ya. Yang pertama, tanda pisah dapat digunakan untuk mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian utama kalimat. Misalnya, kemerdekaan bangsa itu, tanda pisah, saya yakin akan tercapai, tanda pisah lagi, diperjuangkan oleh bangsa itu sendiri. Selanjutnya, tanda pisah dapat digunakan untuk mengapit keterangan atau penjelasan yang merupakan bagian utama kalimat dan dapat saling menggantikan dengan bagian yang dijelaskan. Misalkan Soekarno Hatta, tanda pisah proklamator, itu menunjukkan bahwasanya Soekarno dan Hatta itu sebagai proklamator, ya. Tanda strip yang di atas juga digunakan, Soekarno strip, Hatta tanda pisah proklamator. Jadi kedua orang tersebut sebagai proklamator. Selanjutnya tanda pisah digunakan di antara dua bilangan, tanggal, hari, bulan, atau yang lainnya, sampai dengan atau sampai ke. Berarti menunjukkan jangka, ya. Misalkan kita rapat, ya. Rapat dari jam 9 strip tanda pisah sampai jam 10 misalkan, seperti itu. Terus tanda tanya, ya, nggak asing lagi, ya, tanda tanya menunjukkan sebuah pertanyaan. Yang pertama, tanda tanya digunakan akhir kalimat tanya. Misalkan, siapa Ibu Budi? Tanda tanya. Tuh, itu di akhir kalimat. Selanjutnya tanda tanya digunakan di dalam tanda kurung untuk menyatakan bagian kalimat yang diragukan atau yang kurang dapat dibuktikan kebenarannya. Jadi memastikan akan kebenarannya, membuktikan kebenarannya. Contohnya, Monumen Nasional mulai dibangun sejak tahun 1961. Nah, itu untuk menegaskan apakah benar monumen itu dibangun sekitar tahun 61-an, seperti itu. Jadi penggunaan tanda tanya di akhirnya rangkap dengan tanda kurung, depan, belakang, terus tengahnya tanda tanya. Selanjutnya tanda seru, ya, kita tidak asing lagi, ya, banyak sekali lah kalian sudah tahu tentang penggunaan tanda-tanda yang saya sudah sebutkan. Seperti yang tadi ini, selanjutnya ini, ya, tanda seru digunakan untuk mengungkapkan atau menggambarkan kekaguman, kesungguhan, sikap emosional atau energi, semangat, ya. Seperti kata merdeka, itu penggunaan tanda serunya di bagian akhir, atau semangat terus tanda seru atau tanda pentung, ya, biasa digunakan untuk sebuah pengungkapan rasa. Terus selanjutnya tanda elips, ya. Tanda elips itu titik-titik, oh, ya. Tanda elips itu digunakan untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat dikutip
ada bagian yang dihilangkan atau tidak disebutkan. Misalnya ketika kalian mendapatkan soal, ketika saya berangkat menggunakan motor, saya harus membeli titik-titik apakah itu. Nah, kata titik itu harus dilengkapi, ya. Paham? Selanjutnya tanda petik. Tanda petik itu ada yang double, ada yang tunggal, ya. Yang pertama ini tanda petik double. Tanda petik digunakan untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicara atau naskah, bahan atau bahan tulisan lainnya. Contohnya merdeka atau mati. Jadi itu ditegaskan lagi untuk tanda petiknya di dua sisi. Bagian pertama merdeka atau mati titik dua. Mohon maaf, petik dua. Oke, sebagai seruan Bung Karno pada saat pidatonya. Selanjutnya tanda petik digunakan untuk mengapit judul puisi, judul lagu, atau judul artikel lainnya. Misalnya, marilah kita menyanyikan lagu himne Pramuka atau Indonesia Raya. Itu digunakan tanda petik di judul lagunya. Selanjutnya yaitu tanda petik tunggal. Tanda petik tunggal itu cuma satu, ya, di depan sama di belakang. Tanda petik tunggal digunakan untuk mengapit petikan yang digunakan dalam petikan lain. Misalnya misalnya kata kalimat tanya dia, kau dengar bunyi kring kring, atau apakah dia mendengarkan sebuah kata, mendengar sebuah bunyi pada malam hari ini, krik krik. Itu dipetik suara tersebut, ya. Kau dengar bunyi tersebut. Nah, bunyi yang dibunyikan itu dikasih petik tunggal di depan sama di belakang. Selanjutnya tanda petik tunggal digunakan untuk mengapit makna, pandanan atau penjelasan kata atau ungkapan. Misalnya tergugat, ya, itu menunjukkan sebuah orang atau pelakunya yang digugat. Tergugat. Oke, paham ya? Tergugat, yang tergugat. Tanda kurang, mohon maaf, selanjutnya tanda kurung. Tanda kurung digunakan untuk mengapit keterangan tambahan seperti singkatan atau padanan kata asing. Misalnya bahasa Indonesia mempunyai tes standar yang disebut uji kemahiran bahasa Indonesia atau disingkat UKBI, atau kita pernah dengar lagi istilah singkatan KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dalam kurung KBBI. Jadi yang dikurung itu singkatannya, bukan kepanjangannya. Selanjutnya tanda kurung digunakan untuk mengapit kata yang keberadaannya di dalam teks dapat dimunculkan atau dihilangkan. Misalnya, dia berangkat ke sekolah dengan menggunakan bus Transjakarta, ya. Keberadaannya di dalam teks tersebut dimunculkan atau dihilangkan. Itu dikasih tanda kurung. Ya. Saya berangkat menggunakan bus ke SMK. Kata bus itu di tanda kurungnya. Selanjutnya tanda garis miring. Tanda garis miring digunakan dalam nomor surat, nomor pada alamat rumah kalian, seperti nomor rumah, ya. Biasanya kan, atau nomor jalan Pangarasan 3 garis miring 010. Itu menunjukkan bagian yang terpisah antara nomor jalan dengan nomor gang, misalnya. Selanjutnya tanda garis miring. Oke. Tanda garis miring
digunakan untuk pengganti kata dan atau serta. Ya, diperhatikan lagi, digunakan sebagai pengganti kata dan atau serta. Oke, contohnya pemisahnya yaitu ketika ada ketua, garis miring, terus anggota atau wakil. Selanjutnya tanda apostrof. Apa kalian tahu tanda apostrof itu? Oke, saya akan jelaskan tanda apostrof yang terakhir ya di dalam Kamus Bahasa Indonesia yang sudah disempurnakan. Tanda apostrof dapat digunakan untuk menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian tahun, bagian angka tahun dalam konteks tertentu. Misalnya dia akan ku surati. Kan itu memiliki kata baku sebelumnya, yaitu akan. Dia akan memenuhi kewajibannya. Kan itu sudah memiliki ada kata bakunya. Jadi tidak sembarangan untuk menggunakan kata kan ya, di bagian angka atau kalimat dalam konteks tertentu. Sekian, terima kasih dari saya. Cuman hanya sekedar memberikan ilmu yang semangat, yang sangat lumayan bermanfaat lah bagi kalian. Semoga kalian bisa mengamalkan ilmu tersebut, bisa di-share ke teman-teman. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.